yang gambar yang kedua ini, kita pasang ZL yang sama dengan Z0, ya, lalu kita ukur apa hasil daripada pantulan dengan yang datang, ya, itu sebetulnya dalam hal ini bukan mengukur return loss. Sebetulnya tekniknya sama dengan ukur return loss caranya, namun nyebutnya kita bukan return loss lagi, tetapi namanya directivity seperti yang dituliskan rumusnya di bawah ini. Directivity dalam dB adalah 10 log CF dibagi dengan CR. Berarti apa? Berarti 1 miliwatt dibagi dengan 0,0 dibagi dengan 0,0001 miliwatt atau 0 dBm dibagi dengan minus 50 dBm, berarti 0 minus 0 dBm, ini bukan 0 dBm, CF. Berapa CF tadi? Minus 20 dBm, ya. CF minus 20 dBm dibagi dengan CR. CR itu adalah minus 50 dBm, berarti minus 20 dBm, ya, minus 50 dBm adalah 30 dB, ya. 30 dB itu disebut sebagai directivity, ya. 30 dB adalah directivity. Jadi directivity dari Koppler yang kita pakai ini adalah sebesar 30 dB. Jadi kemampuan daripada Koppler, ya, membedakan antara gelombang datang dengan gelombang pantul adalah sebesar 30 dB atau seperseribunya. Faktor seperseribunya, ya kan? Jadi kalau kita berikan signal, ya, 1 miliwatt yang datang, maka pantulannya adalah seperseribunya dari situ. Atau dia dapat membedakan gelombang datang dengan pantul faktor 1000 kalinya. Jadi cukup bagus, ya, cukup presisi. Nah, jadi kalau kita beli coupler untuk pengukuran, ya, kita perhatikan spesifikasinya. Yang pertama apa? Coupling factor. Yang kedua adalah apa? Tentunya yang pertama adalah band frekuensi, ya. Jadi coupler itu punya band frekuensi yang berbeda-beda. Ada yang dari 0 sampai 1 giga, ada yang dari 0 sampai dengan apa 10 giga, 8 giga, atau sampai 18 giga dan sebagainya. Kedua adalah coupling factor. Coupling faktornya itu harus pasti dalam angka yang bulat seperti 10 dB, 20 dB, ya. Umumnya antara 10-20 dB itu. Kemudian setelah itu yang ketiga selanjutnya adalah couplingnya harus flat di semua frekuensi. Biasanya toleransinya adalah di bawah 1 dB tolerance, ya. Misalkan 0,5, 0,6 dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah directivity. Ya, directivity adalah ini parameter atau spesifikasi dari coupler yang penting, ya, karena dia menunjukkan sebaik mana kemampuan coupler membedakan gelombang, memisahkan. Ini kan semuanya jadi satu dalam satu saluran, kan, ya. Dalam satu saluran di dalam coupler itu kan ada gelombang datang, gelombang pantul. Nah, kalau kita nggak bisa membedakannya secara elektromagnetik, ya, maka kita nggak akan memperoleh koefisien pantul yang sempurna atau return loss yang sempurna, karena itu merupakan perbandingan daripada gelombang pantul terhadap gelombang datang, kan. Nah, kalau gelombang pantulnya nggak betul-betul gelombang pantul, gelombang datangnya nggak betul-betul gelombang datang, maka atau nyampur begitu, maka row-nya kan jadi nggak sempurna gitu loh. Jadi salah, kan, ya. Nah, jadi sebaik-baiknya coupler adalah dia memiliki directivity yang besar. Semakin besar directivity-nya, itu semakin baik si coupler itu. Coupler umumnya memiliki directivity 30 dB. Ya. Bahkan yang kita punya, coupler yang kita punya yang jual, ya, kita menggunakan yang jual ketika skalanya masih jalan. Itu pertama kali ketika kita pertama kali memperoleh alat itu, ya, ketika baru datang dari Amerika alatnya, itu masih memiliki directivity 32 dB. Semakin ke sini semakin berkurang, 32 dB, 31, 30 dB. Terus karena itu bertahun-tahun kita pakai,
semakin ke sini semakin berkurang sampai 26 dB. Kenapa? Ya karena mungkin sering dipakai, ya, dibuka, dipasang, dibuka lagi, apa, dipasang lagi, dibuka lagi, dan selanjutnya begitu oleh mahasiswa untuk kebutuhan praktikum, maka adaptivitasnya semakin lama semakin turun. Karena secara mekanik itu mungkin terjadi perubahan, ya. Yang tadinya deratnya enak begitu, lama-lama jadi jadi kendor begitu, ya. Ini kan jadi berubah semuanya di situ. Semuanya berubah. Ya memang begitulah, apa namanya, kejadiannya, ya. Bagaimanapun juga pasti akan berubah. Semakin lama kita gunakan, semakin sering kita gunakan, lama-lama berubah aktivitasnya. Jadi dalam pengukuran impedansi dengan menggunakan metode ini, ya, metode basic measurement system dengan coupler, maka si coupler itu harus dipastikan dia memiliki reactivity yang seperti apa. Jadi jangan percaya dengan spesifikasi. Kalau kita baca speknya, yang tertulis biasanya pada si coupler itu di stem begitu, ya. Directivity dirinya, dir to directivity itu sama dengan 30 dB misalkan. Ya, sebaiknya kita cek dulu. Caranya gimana? Ya, caranya seperti ini. Ya, caranya seperti yang kita bahas sekarang. Betul nggak 30 dB? Gitu, ya. Kalau betul 30 dB, masih 30 dB, ya kita pakai. Berarti kopor itu masih layak digunakan. Namun kalau misalkan udah berkurang, jadi 26 dB, oh berarti kan jadi nggak sesuai dengan spesifikasi awalnya kan, setelah kita cek, ya. Nah, ini nantinya akan berkaitan dengan apa namanya error. Oke, yang akan kita bahas nanti di nanti depannya. Kita membahas tentang error atau ketidakpastian dalam pengukuran yang disebabkan oleh semuanya serba nggak pasti, ya. Seperti tadi Z0 dan dibilang 50 ohm, ya teoritis memang idealnya 50 ohm, itu kan cuma omongan aja. Tapi dalam prakteknya tuh nggak ada yang 50 ohm, ya. Kalau semuanya serba 50 ohm, ya nggak ada yang error dong. Semuanya serba sempurna. Itu hanya ada dalam angan-angan saja. Itu hanya ada dalam secara teori. Nanti kan kita bahas sejauh mana penyimpangan terjadi yang disebabkan ketidaksempurnaan daripada sistem kita. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kopler ini paling penting, ya, dalam pengukuran kita. Jadi mohon betul-betul dipahami ini. Nggak ada pertanyaan? Ya, inilah beberapa contoh dari kalau tadi kopler ini dalam bentuk bridge, ya, dalam bentuk bridge. Jadi ada beberapa alat yang dapat mengukur apa namanya pantulan, ya. Itu adalah kopler yang paling utama. Yang berikutnya adalah ini bridge, ya, jembatan. Kemudian ini pun jembatan, ya. Ini juga jembatan, namun ini untuk frekuensi tinggi, yang lebih tinggi karena konstruksinya menggunakan strip line, ya. Udah, ya. Jadi sampai situ. Jadi alat device yang dapat mengukur gelombang pantul dan datang adalah directional coupler. Directional coupler. Directional itu artinya tadi pengarahan, ya, yang harus memiliki directivity yang baik. Selain itu ada namanya bridge. Bridge pun bisa digunakan. Nah, kita membahas coupler karena kita menggunakan alat ini dalam pengukuran pantulan, ya. Jadi sistem yang kita punya adalah menggunakan directional coupler. Oke, sebetulnya ada juga selain ini untuk mengukur pantulan adalah bukan pantulan, tapi yang apa? Kan kita udah tahu bahwa ada 3 parameter dalam pengukuran impedansi. Yang pertama adalah koefisien pantul, reflection coefficient. Kemudian yang kedua adalah return loss, ya kan, yang barusan kita bahas. Yang ketiga adalah voltage standing wave ratio. Nah, masing-masing ini uh, menggunakan apa uh, device yang beda, ya. Dalam mengukur pantulan kita menggunakan coupler. Untuk mengukur return loss, ya, return loss itu hanya sama dengan koefisien pantul sih, cuma dalam bentuk di dB. Ya, sama-sama kita menggunakan coupler. Oke.
Yang ketiga, namanya adalah voltage turning wave ratio. Nah, kalau mengukur ini, yang hasil akhirnya sebetulnya sama juga ya, untuk melihat besar apa ya ketidaksesuaian impedansinya si beban itu. Namun PSWR itu harus menggunakan apa yang disebut sebagai slotted line, bukan coupler tapi slotted line, di mana kita akan mengukur namanya gelombang berdiri atau standing wave. Dari standing wave yang kita ukur dengan si slotted line tadi, kita dapat mengukur namanya tegangan maksimumnya dan tegangan minimumnya ya. Rasio antara maksimum dan minimum itu menghasilkan yang disebut sebagai voltage standing wave ratio atau PSWR. Ya, untuk itu saya jelaskan lagi sekarang tentang copper secara apa namanya dengan menggunakan FET ya. Untuk itu saya akan keluar dari sini dulu untuk memastikan bahwa memang kita pakai ini paling penting. Kita akan menggunakan ini terus. Kita akan menggunakan ini terus ya. Oke, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Jadi ya saya akan menjelaskan lagi sekaligus mengulang apa yang dijelaskan tadi ya. Dengan langsung seperti ini sekarang kita latihan di sini. Misalkan kita punya suatu sumber ya. Kita punya sumber. Kan pernah sebentar, namun hari ini kok jadi agak sering nih. Tadi Ya di udah, rumah jadi nggak bukan bisa sama sekali, dari maka saya ke sananya ya. kampus, ternyata sama juga nggak bisa juga nih. Sekarang lagi nyambung. Oh, berarti hmm, gitu. Jadi dari provider ya, bukan dari kita ya. Ya bukan Pak, Saya sepertinya khawatir dari kita gitu. nggak Pak. Nggak ada lah, nggak apa-apa. Iya, Ya, oke. Saya ngerti sekarang. Terima kasih Pak Citra. iya sama-sama Pak. Mudah-mudahan ke depannya. Oke, kita lanjut ya. Itu lagi. Jadi kita akan mengukur beban. Ini adalah koper. Jadi saya minta ya, selanjutnya saudara harus menggunakan skematik diagram seperti ini. Jadi nggak mau kalau gambarnya adalah gambar fisiknya ya. Kita gambarkan dalam bentuk
diagram yang two line diagram ini ya. Ini adalah couplernya. Ya, kita menggunakan yang single aja dulu ya. Yang single coupler. Ini sorry kalau gambarnya kurang kurang sempurna ya. Jadi kita berikan sumber tadi sebesar berapa? 0 dBm ya. 0 dBm ya. Nah, dalam penggambaran diagram akan lebih simpel lagi kalau kita gambarkan dalam bentuk single line diagram. Diagram yang hanya satu garis ya. Nah, kemudian tadi kan pertama-tama kita si couplingnya ini bukan begini posisinya ya, tetapi seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Dimana di sini kita pasang RF detector. Yang fungsinya apa? Fungsinya adalah mengubah dari RF menjadi DC. Kalau sinyal di sini sudah DC, ya ini mudah kita ukur menggunakan osiloskop ya. Namun sebelum itu ya dalam penjelasan kayak tadi, di sini kita anggap kita ukur masih dalam besaran dayanya. Kita ukur masih besaran dayanya ya. Masih besaran dayanya. Kayak tadi ya kita berikan dari sumber 0 dBm, lalu posisi daripada koper KB begini, jadi inputnya di sini adalah A, outputnya di sini adalah B, ya. Yang arah koplingnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa sinyal akan dikopel ke arah sana. Kita peroleh di sini adalah CF. CF itu adalah coupling forward, ya, atau daya forward, atau daya datang sama saja, ya. Nah, kalau lebih kanal dBm, kita di sini peroleh berapa? Peroleh sebesar 0,00 berapa? Yang dalam contoh tadi, misalkan di sini kita peroleh sebesar 0,01 ya. 0,001 miliwatt. Kita dapat di sini sebesar 0,1 miliwatt ya. Berarti coupling faktor ini yang saya gambarkan sebagai panah kecil itu adalah sebesar berapa? Coupling faktor disebut sebagai coupling factor ya, atau CF. Ini mah CF-nya CF besar, kalau itu kan F kecil ya. Ini coupling faktor coupling itu adalah 10 log ya A dibagi dengan CF itu sama dengan 0 dibagi 0 dBm ya, dibagi dengan minus, bukan uh, bukan 6 dBm ya, jadi kan dalam miliwatt masih. Jadi kita berikan hanya adalah 1 miliwatt, CF kita ukur sebesar apa di sini? Dibagi 0,01 miliwatt. Berapa ini? 1 miliwatt dibagi 0,1 adalah 100 ya. 100 log 100 adalah 2. 2 kali 10 sama dengan 20 dB. Ini adalah coupling factor ya. Coupling factor. Atau yang kita peroleh di sini 0,01 miliwatt itu adalah gelombang forward atau gelombang datang ya. Nah, kemudian selanjutnya kita balik nih. Jadi kita balik
kita balik si koplernya, ya, seperti ini. Jadi sekarang A-nya bukan di depan tapi di sini. A-nya di sini, ya. B-nya di sini. Oke, kita balik. Kita balik itu maksudnya adalah kita akan membaca berapa besar pantulannya. Berarti bentuk couplingnya adalah seperti ini. Karena dibalik kan ya. Karena dibalik. Oke. Nah, ini adalah arah couplingnya seperti itu. Yang akan membaca pantulan gelombang yang dipantulkan oleh beban. Ya. Nah, kalau di sini kita pasang ya beban yang tidak sesuai, oke, beban ZL di mana ZL tidak sama dengan Z0, ya. Oke. Maka di sini akan terbaca gelombang dipantulkan oleh beban. Jadi gelombang yang datang dari sumber itu akan melihat beban, ya. Nah, karena beban ini nggak match dengan impedansi kopler yang 50 ohm atau impedansi karakteristik saluran 50 ohm ini, maka akan terjadi pantulan, ya. Nah, pantulan ini begini, ya. Ini akan di coupling ke arah sini, ya, oleh si apa namanya CR. Kalau ini kan CF. Nah, sekarang di sini jadi namanya CR. Namanya CR itu adalah coupling reverse atau coupling gelombang pantul, ya. Nah, couplingnya sama-sama 20 dB karena cuma kita balik saja kan. Ya, pokoknya di sini misalkan kita memperoleh sebesar tadi berapa? Jadi kalau kita pantulkan, ya, kalau kita pantulkan sempurna, ya, karena ujung saluran kita open atau kita short, ya, maka akan terbaca berapa di sini? Oke, mungkin sekarang lebih baik saya buat short open dulu ya. Jangan dipasang bebannya. Jadi kita biarkan terbuka atau open atau short sama saja. Jadi kalau kondisinya kayak begini, ini kondisi open namanya, ya. Ini kondisi open namanya. Open atau short sama saja, kita hubung singkat. Maka terjadi pantulan sempurna. Gelombang yang datang dari sumber ini semuanya akan dipantulkan kembali ke arah sumber. Karena dipantulkan ke arah sumber itu, gelombang yang diarahkan ke sana, ke sumber kembali, itu kan dikopel. Karena bentuk panahnya kan begini kan. Dikopel ke arah sini, yaitu ke arah CR atau coupling reverse. Nah, pertanyaan saya sekarang berapa di sini kita peroleh? Berapa kita peroleh di situ? Dalam kondisi beban kita open atau terbuka sehingga terjadi pantulan sempurna. Berapa kita dapat CR di sini? Ada yang bisa jawab? Bebannya saya open atau saya short. Ketika ujung coupler, ya, yang seharusnya kita pasang beban, namun di sini kita bebannya open atau nggak dipasang beban atau saya hubung singkat, maka gelombang yang datang dari sumber ini akan seluruhnya dipantulkan kembali ke arah sumber. Kemudian dikopel oleh kopling CR ya ke arah sini. Oke, ke bawah. Nah, pertanyaan saya berapakah jadi kita peroleh levelnya? Kalau yang insiden tadi itu kita peroleh berapa? 0,01 miliwatt ya. Kalau di sini kita dapat berapa? Ketika kita open atau short ujung atau output dari si couplernya. Dapat berapa di sini? Anda bisa jawab? Di sini pasti sama. Kita dapat 0,01. Kenapa? Karena coupling faktornya kan sama aja. 20 dB. Kan cuma dibalik doang. Barangnya itu juga kan. Couplernya itu juga kan. Maka gelombang yang dipantulkan kembali ke sumber totally besar 1 miliwatt tadi, ya, itu akan dikoppel ke arah sini dengan kopling 20 dB. 1 miliwatt dikopling 20 dB 0,01 miliwatt.
Kalau dalam dBm, ya 1 miliwatt ini, 1 miliwatt dari sumber ini sama dengan berapa? 0 dBm, kan ya. Nah, kalau couplingnya 20 dB, berarti kita dapat 0,01 miliwatt atau 20 dBm minus 20 dBm. Yang ini pun sama. 0 dBm atau 1 miliwatt diteruskan sampai ke beban, dikembalikan lagi 1 miliwatt atau 0 dBm, dikoppel ke arah sini, yang kita sebut sebagai gelombang CR pantulannya, dapat berapakah? Ya sama juga, 0,1 bukan nggak ada yang hilang, cuma dikembalikan doang kan. Jadi gelombang pantulnya adalah 0,01 miliwatt juga, atau minus 20 dBm. Ya, minus 20 dBm juga. Jadi yang forward kita peroleh minus 20 dBm, pantulannya pun sama minus 20 dBm ketika output dari coupler kita short atau kita open. Nah, kalau kita rasiokan, ya, kalau kita rasiokan antara CF, ya, kita rasiokan dengan CR, ya, atau minus 20 dBm dibagi dengan minus 20 dBm, ini berapa? Halo? Ini berapa? Kalian bisa jawab? Minus 20 dBm per minus 20 dBm itu sama dengan minus 20 dBm, ya, minus 20 dBm dibagi minus 20 dBm kan, jadi berapa nih? Adalah minus 20 dBm minus minus 20 dBm, ya, berarti sama dengan 0 dB. Oke, nah ini yang disebut bukan lagi return loss, ini sebetulnya return loss dalam pengukuran ya. Namun karena ya ini return loss, karena di sini kita short open sama masih return loss. Jadi kondisi di sini short atau di open, maka return loss-nya sama dengan 0 dB. Jelas ya? Oke, jadi kalau kita membandingkan daya pantul dengan daya yang datang, maka kita peroleh namanya return loss, langsung return loss ya. Oke, kayak di sini minus 20 dBm dibagi minus 20 dBm sama dengan 0 dB. 0 dB return loss. Nah, sekarang nih, saya ubah. Ini ada pertanyaan yang ini? Ini dulu, ini ada yang nanya nggak? Nggak ada? Baik, kalau begitu sekarang ini saya ubah. Ya, saya ubah. Oke, saya ubah dengan pasang beban yang match. Pasang beban yang match. Jadi di sini adalah ZL. Ya, saya pasang ZL, di mana ZL sama dengan Z0. Ya. Nah, kalau kita bicara ideal, ZL sama dengan Z0 ideal ya. Ideal tuh ya angan-angan aja sama. Sama persis 50 ohm sempurna. Nah, kalau di sini kita pasang beban yang impedans sempurna, ideal sama dengan Z0, maka signal diberikan dari sumber dipantulkan nggak? Ada pantulannya nggak? Halo? Nggak bisa jawab? Tidak ada yang dipantulkan, Pak. Nggak ada yang dipantulkan. Kalau nggak dipantulkan, berarti kan daya yang diberikan dari sumber tadi yang sebesar 1 miliwatt atau 0 dBm itu akan semuanya bisa diserap oleh si beban tadi. Kita bicara ideal ya, kita bicara ideal. Nah, kalau demikian nggak dipantulkan berarti CR-nya berapa? Kalau dipantulkan CR-nya berapa? CR-nya sama dengan 0 miliwatt. Sama dengan 0 miliwatt. Ya, CR-nya sama dengan 0 miliwatt. Ngerti nggak? 0 miliwatt. 0 miliwatt itu bukan 0 dBm. Ya, 0 miliwatt itu kan nggak ada apa-apa. Bukan 0 dBm.
Karena kalau 0 dBm kan 1 miliwatt kan ya. Jadi 0 miliwatt itu bukan 0 dBm. Berapa dBm? 0 miliwatt itu minus tabel hingga dBm. Bukan 0 dBm ya, tapi minus tabel hingga dBm. Kecil sekali. Ya. Nah, jadi kalau kita rasiokan 0 miliwatt ya dengan 1 miliwatt, jadi berapa tuh? Seperti ini nih. Return loss adalah CF dibagi CR, atau di sini 0, berapa CR-nya tadi? CF-nya tadi 0,01 miliwatt dibagi dengan 0 miliwatt berapa? Ngerti nggak nih? Nah sekarang kita kembali ke sini, RL, return loss sama dengan CF dibagi CR kan? Dimana CF-nya adalah berapa tadi? 0,01 miliwatt. Ini CR-nya adalah 0 miliwatt. Berarti 0,01 miliwatt ya dibagi 0 miliwatt berapa? 0,01 miliwatt dibagi 0 miliwatt berapa? Halo? Kamu kan udah mahasiswa nih, udah S1 lagi ya. Sesuatu dibagi 0 berapa? Sesuatu bisa 1, 2, bisa 1000 dan sebagainya, bagi 0 berapa? Tak terhingga, Pak. Tak berhingga ya. Berarti RL-nya adalah tak berhingga. Atau kalau dalam dBm ya, CF-nya berapa? CF-nya adalah minus 20 dBm dibagi minus tak berhingga dBm. Ya tak berhingga juga. Ya, jelas ya. Jadi untuk kondisi di mana ujung atau output dari coupler kita pasang beban ZL yang idealnya sama dengan Z0, maka RL-nya adalah tak berhingga. Ya, RL-nya adalah tak berhingga di dB. Oke. Nah, dalam kenyataannya atau dalam prakteknya, nggak ada CL yang sama dengan Z0 betul, sempurna. Ya, pasti ada ketidaksesuaian impedansi. Sehingga terjadi namanya pantulan. Ya, toh? Nah, pantulan ini akan terbaca ketika dikopel oleh CR ke arah sini. Ya, katakanlah misalkan ya, di sini kita peroleh sebesar, misalkan nih, kita peroleh sebesar berapa tadi? Di sini kita peroleh sebesar 0,00001 miliwatt. Ya, oke, ini tulisannya kecil banget. Mudah-mudahan kamu dalam catatan kamu ya ditulis yang benar aja. Misalkan ini dapat CR sama dengan 0,00001 miliwatt. Karena CL yang kita pasang, ZL yang kita pasang, itu tidak sempurna. Meskipun disebut dia sama dengan Z0 ya. Dan kenyataan nggak sempurna. Berarti masih ada yang dipantulkan, lalu terbaca pantulan itu sebesar 0,0001 miliwatt. Jadi RL-nya adalah berapa? Yaitu 0,00001 miliwatt dibagi dengan 0,01 miliwatt ya, dibagi dengan 0,01 miliwatt. 0,0001 miliwatt dibagi 0,1 miliwatt berapa? Iya, kecil sekali kan. Kalau dalam dBm aja lah, dalam dBm aja ya, supaya lebih enak. Kalau dalam dBm berarti berapa dBm? Minus 20 dBm, ya kan? Dibagi dengan berapa nih? Kalau 0,00001, 50 dBm, ya. Karena faktor 0,0001, nolnya tuh 4 ya. Berarti 5 digit kan ya. Berarti 10 pangkat 5. Berarti di sini adalah minus 50 dBm ya. Nah, minus 20 dBm dibagi minus 50 dBm itu berapa?
minus 20 dBm dibagi minus 50 dBm berapa? Minus 20 dBm minus berapa? 50 dBm. 30 dB, Pak. 30 dB. Nah, ini ya, ketika ZL atau output dari coupler kita pasang ZL yang sama dengan Z0, kita peroleh RL sebesar return loss ya. RL itu return loss sebesar 30 dB. Ini namanya bukan lagi return loss tapi directivity ya. Nih, directivity. Pengukurannya sama dengan ukur return loss, tapi hasilnya return loss itu disebut sebagai directivity ya. Di mana output coupler kita pasang ZL yang sama dengan Z0. Oke, jadi directivity kemampuan daripada coupler untuk membedakan antara gelombang datang dan gelombang mantul sebesar 30 dB, gitu maksudnya. Isolasi atau terpisah sebesar 30 dB. Karena nggak boleh nyampur, prakteknya pokoknya nggak boleh nyampur. Idealnya itu betul-betul nggak boleh nyampur, tapi di sini kan masih ada sedikit campuran. Dan sebesar berapa? 30 dB, seperseribunya. Jadi kalau gelombang datangnya adalah 1 miliwatt, masih ada 1/1000 dari 1 miliwatt yang ada di dalam situ. Ya, masih nyampur. Namun ini kan sedikit sekali pencampurannya. Boleh dikatakan ya karena kecil sekali hingga termasuk bagus ya. Dengan relativity sebuah coupler 30 dB itu termasuk bagus. Karena kalau kita beli coupler ya, lalu relativity-nya kurang 30 dB, ya sebaiknya nggak usah ya. Sebaiknya nggak usah. Memang ada yang 26 dB juga ada ya. Karena semakin tinggi band frekuensinya, itu semakin sulit bikinnya ya. Sehingga coupler ini meskipun barangnya seperti itu tapi mahal karena memang sulit bikinnya. Ini kan teori gelombang elektromagnetik itu ada di situ semuanya ya. Secara fisik itu nyambung, serba nyambung. Tapi secara elektromagnetik itu bisa berbeda gitu loh. Bisa membedakan ya. Ya, inilah apa namanya? Teorema daripada apa teori medannya ya. Atau teori medannya ini betul-betul teraplikasikan di sini ya. Ada pertanyaan? Halo? Oke, saya kasih kesempatan ya untuk berpikir dulu untuk mereview apa yang sudah saya jelaskan. Sebelum saya masuk ke coupler yang 4 atau yang dual coupler. Ini kita masih bicara single coupler kan ya. Kalau yang dual coupler itu semakin sederhana ya. Semakin sederhana. Ini kan harus kita bolak-balik ya si couplernya. Ketika kita mengukur yang incident atau yang forward, posisinya adalah A sebagai input dan terhubung langsung ke sumber, ke sweep osilator, ke generator ya. Sedangkan B-nya sebagai output akan kita pasang beban. Tapi ketika mengukur pantulan atau return loss atau koefisien pantul, itu harus kita balik ya. Di mana A-nya jadi output, B-nya jadi input gitu ya. B-nya terhubung dengan sumber, A-nya terhubung dengan beban. Nah, kalau bebannya short atau open, maka terjadi total reflection. Pantulan sempurna. Semua signal yang diberikan dari sumber akan dipantulkan sempurna ke arah beban. Ya. Nah, sehingga yang dipantulkan pasti sama dengan yang datang karena semuanya serba dipantulkan. Jadi gelombang pantul sama dengan gelombang datang. Jadi signal yang dikoppel oleh CF akan sama dengan signal yang dikoppel oleh CF. Ya, karena sama-sama besarnya maka 0. Maaf, 1 ya. Kalau 1 kita logkan, berarti log 1 sama dengan 0 kalikan dengan 0 dan 0. Atau RL-nya sama dengan 0 ya. RL 0 atau return loss 0 itu sama dengan
return loss sangat tidak baik, ideal ya, atau bukan ideal, tapi ekstrim ya, ekstrim buruk gitu loh. RL sama dengan 0 itu adalah sangat ekstrim karena ujung daripada saluran atau ujung daripada koper kita hubung singkat atau kita buat open, keterpasangan dengan beban. Jadi kalau saudara misalkan mau mancar ya, dari pemancar kita pasang saluran koaksial ke atas antena di atas apa, di atas menara ya, lalu lupa dikonekkan ke si antena, berarti kan ujung saluran terbuka, nggak terpasang apa-apa. Nah, kalau itu terjadi, maka terjadi return loss sama dengan 0. Dengan kata lain, semua daya yang diberikan dari sumber akan kembali dipantulkan ke sumber lagi. Nah, jadi sumber kan jadi beban antena. Ya. Baliknya, kalau itu dihubungkan ke si antena, ya pasti antena nggak match dengan salurannya. Nah, ketika output dari copper dipasang bebannya nggak match dengan signal, maka akan pasti terjadi pantulan. Berapa pantulannya tergantung tingkat ketidaksesuaian impedansi. Semakin tingkat tidak sesuaiannya semakin besar, maka akan dipantulkan semakin besar, gitu aja. Nah, berarti kan ada signal pantulan yang terbaca pada CF. Ya, sehingga kalau kita bandingkan dengan yang CF, akan kita akan peroleh return loss lebih besar daripada 0, lebih besar daripada 0. Tapi nggak sampai tabel hingga. Artinya LL itu berarti antara 0 sampai tabel hingga. Untuk LL sama dengan 0, keadaan ekstrim buruk. Ujung saluran short atau open. Untuk LL sama dengan tabel hingga, itu keadaan ideal. Ya, di mana ZL sama dengan Z0. Jadi nilai RL dalam prakteknya itu selalu antara 0 dan tabel hingga. Pokoknya semakin besar RL, semakin baik tingkat ketidaksesuaian impedansinya. Oke, itu adalah simpulannya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut tentang RL nih, penting. Salah satu, kenapa kok RL lebih sering digunakan dibandingkan koefisien pantul? Kalau koefisien pantul, ya itu dalam praktik di lapangan kurang dipakai sebabnya, ya kita nggak terlalu paham kenapa terjadi seperti itu. Kalau RL itu masih bisa lebih dipahami secara rasional ya. Nah, yang koefisien pantul rho itu lebih banyak dipakai untuk perhitungan ya. Misalkan untuk desain dan sebagainya. Untuk perhitungan tentang kestabilan, ketukan impedansi, rangkaian penyesuaian impedansinya menggunakan rho. Lalu rho yang dari mana kita peroleh? Rho ketika kita menghitung rho menggunakan yang tadi yang namanya solid line. Karena solid line itu bisa menghasilkan voltage standing wave ratio ya. Ya, lalu kita di samping itu pula ya kita dapat membaca namanya lambda atau panjang gelombang. Dari panjang gelombang kita peroleh ya. Dari panjang gelombang kita peroleh. Lalu dari pantulan juga yang kita peroleh atau VSWR ya. Maka ini dapat kita kembangkan lagi nanti untuk menentukan beban kita di mana ya. Sehingga ini digunakan juga, fitur ini bisa kita gunakan untuk menghitung atau merancang sebuah rangkaian penyesuaian impedansi dengan menggunakan apa yang kita sebut sebagai Smith chart. Jadi Smith chart itu digunakan bersama-sama dengan solid line. Yang kebetulan kita nggak punya ya. Kalau dulu masih bisa saya menggunakan itu bersama mahasiswa. Solid line ada solid line di sebelah sini. Lalu kita punya juga Smith chart, sama-sama kita plot di sana untuk menentukan di mana posisi daripada beban kita ya. Lalu kita geser beban kita ke beban yang ideal 50 ohm ya, tentunya dengan cara diukur dengan solid line untuk mengetahui berapa panjang gelombangnya ya.
untuk bergeser itu sehingga kita menentukan berapa besaran L dengan C yang harus kita pasang. Gitu ya. Nah, itu hanya penjelasan saja ya. Kita kembali ke sini. Kita kembali ke return loss. Salah satu keuntungan kita ngurus return loss untuk apa? Sehingga ini lebih sering digunakan di lapangan ya. Memang dalam buku return loss, nanti akan dijelaskan juga, kita harus menggunakan namanya skala network analysis. Ya, jadi di lapangan tuh return loss digunakan bersama-sama dengan skala network analysis atau spektrum analysis. Ya, baik. Nah sekarang sebelum ke sana, sekarang saya akan jelaskan juga dulu yang 4 ya. Ini sudah, di sini aja ya, karena kita masih memerlukan ini, masih memerlukan eh, nah sekarang gimana yang 4 ya, tadi kan yang single, sekarang yang jual gimana? Yang jual sebetulnya sama saja, justru lebih lebih simpel ya. Jadi kalau kita punya sumber, lalu saya akan menggunakan jual copper ya. Berarti begini nih diagramnya ya. Sekali lagi diagramnya kayak begini. Oke. Jadi ini adalah coupling untuk membaca CF. Ini adalah A adalah input, B adalah outputnya. Lalu coupling yang ini untuk membaca namanya CR ya. Jadi kita nggak perlu bolak-balik karena semuanya sudah disediakan untuk pembacaan CF dan pembacaan CR. Jika kita berikan sebesar 1 miliwatt, di sini kita memperoleh sebesar 0,1 miliwatt, ya. Berarti kopling faktornya berapa nih? CF-nya adalah 20 dB, ya. Tadi udah sama aja dengan tadi. Bedanya ini yang jual, yang tadi yang single. Ini berapa kopling faktornya? Harus sama. Ya kalau beda, salah itu koplernya. Salah desain, salah pabrik ya. Jadi harus sama. CF-nya sama dengan 20 dB, ya. Lalu kalau di sini kita biarkan terbuka atau short circuit, maka di sini kita peroleh berapa? Peroleh berapa? Kalau saya short atau open, berarti kan sinyal yang diberikan dari sini, yang diberikan dari sumber ke arah beban, ini kan terbuka nih. Berarti semuanya dipantulkan sempurna ke arah sumber. Ya, berarti di sini CR gelombang dipantulkan ke arah sumber tadi secara totally seluruhnya akan dikoppel ke arah sini, ya, yaitu CR tadi. Jadi berapa CR-nya? Akan sama Pak berarti, Pak. Akan sama. Berapa? Juga sama-sama 0,01 miliwatt. Ya. Nah, perbandingan daripada CR dengan CF adalah 1. Kalau di logaritmikan, ya, RL itu sama dengan CR dibagi dengan CF, berarti sama dengan 1. Atau kalau di lokal sama dengan 0 dB, ya. Sama dengan yang tadi lah. Tolong dilihat lagi, ya. 10 log 1 adalah 0. Log 1 0 dengan 10 0, ya. Nah, sekarang kalau ujung saluran di sini, ya, saya pasang beban yang match. ZL yang sama dengan Z0, ideal misalkan. Ideal ya, kita bicara ideal. Ideal itu berarti sempurna betul. Di mana ZL sama dengan Z0 50 ohm, ya. Berarti gelombang yang didatangkan dari sumber menuju ke arah beban, ini semuanya akan bisa diserap. Kalau semuanya diserap, berarti apakah ada yang dipantulkan? Tidak ada ya kan? Tidak ada kan?
Karena di pantul nggak ada, berarti cairnya juga nggak ada. Ya toh, betul nggak? Atau sama dengan 0 miliwatt. Atau sama dengan 0 miliwatt. Bukan 0 dBm ya, karena kita masih dalam menggunakan miliwatt. Jadi cair, oke, itu sama dengan 0 miliwatt. Jadi RL adalah CF dibagi CF, CR dibagi CF, sama dengan 0 dibagi 1 miliwatt berapa? Maaf, 0 dibagi 0,01 miliwatt berapa? 0 kan? Adalah 0. Jadi RL-nya sama dengan 0 dB. Betul nggak? RL sama dengan kan CR dibagi CF. CR-nya 0 miliwatt, CF-nya 0,01 miliwatt. 0 miliwatt dibagi 0,01 miliwatt adalah 0. Ya, oke. Ya, log 0 adalah 0. Berarti RL sama dengan 0 dB. Nah, RL 0 dB, maaf, bukan 0 dB. Kalau 0 dibagi 0 adalah 0, log 0 adalah tabar hingga. Ya. Jadi, RL ketika ZL sama dengan Z0, berarti CF dibagi CF itu sama dengan, ya, sama dengan 0 miliwatt dibagi 0,01 miliwatt itu sama dengan 0 kan ya. 10 log 0 itu sama dengan tabar hingga. Log 0 itu tabar hingga ya. Jadi 10 log 0 tabar hingga. Jadi RR itu sama dengan tabar hingga dB ya. RR tabar hingga dB itu ketika Z-nya sama dengan Z0 ideal ya. Berarti nilai RL itu berapa? Itu selalu berada antara 0 sampai tabar hingga di dB. Ekstrimnya ya, ekstrimnya 0. RL 0 ketika output daripada si coupler kita short atau kita open, dan RL berada tabar hingga ketika output coupler kita pasang beban yang sama dengan Z0. Ideal kan ya. Nah, dalam prakteknya nilai RL antara 0 dan tabar hingga antara ini. Misalkan 10 dB, 20 dB ya. Pokoknya semakin besar RL dan dB, semakin baiklah matchingnya. Ya, atau ketidaksesuaian impedance-nya semakin kecil. Nah, sebetulnya kan sama aja dengan tadi kan analisanya. Bedanya kalau yang tadi menggunakan yang single coupler harus kita bolak-balik ya untuk mendapatkan CR dan CF-nya. Tapi pada coupler yang dual ini langsung aja. Sebabnya coupling untuk forward dan reverse itu sudah tersedia. Tinggal langsung aja kita ukur. Ya, jelas sampai di sini? Nah, jadi dalam penggunaan besaran daya dalam dBm itu lebih mudah ya. Seperti di sini, misalkan tadi RL sama dengan CL bagi CF ya. CR-nya adalah 0 miliwatt dalam dBm berapa? 0 miliwatt tuh 0 miliwatt tuh berapa dBm? 0 miliwatt. Kalau 1 miliwatt kan 0 dBm ya. Kalau 0 miliwatt berapa dBm? Ya kecil sekali dBm. Minus tabar hingga dBm. Ya. Minus tabar hingga dBm. Nah, kalau dibagi dengan CF minus 20 dBm minus tabar hingga dibagi dengan minus 20. Ya, minus tabar hingga juga. Berarti R-nya adalah tabar hingga ketika ya ketika output dari CR kita pasang ZL yang sama dengan Z0. Kamu nanya Pak, Ya, kalau rumus RL apa return loss itu CF dibagi CR apa CR dibagi CF Pak? sama aja. CR dibagi CR. CR dibagi CF atau CF dibagi CR sama aja ya. Oh Jadi iya Pak. kita masih dalam dB soalnya kan masih dalam rasio ya. Rasio itu kan nggak ada minus plusnya. Ratio itu nggak ada minus plusnya, ya kan?
Jadi boleh-boleh aja kita balik. Pokoknya rasionya adalah sekian. Ya. Baik, Jelas terima ya. kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada yang lain bertanya? Coba tolong dipikirkan ya, sehingga kalau kamu memikirkan sendiri nanti kan mengerti apa yang dimaksud dengan ucapan saya. Seperti yang barusan saudara nanya tuh, karena sudah paham ya. Cuma ada sesuatu yang mungkin yang ingin klarifikasi, seperti itu boleh saja. Memang dalam teorinya adalah pantulan pasti dibagi dengan yang forward ya. Tapi misalkan untuk mengukur coupling faktor, ini kan apa namanya, bukan pantulannya kan ya, tapi input dibagi pantulannya kan ya, yang kita peroleh Robert tadi. Karena itu Robert itu adalah rasio, perbedaan lah, atau perbandingan antara dua besaran ya. Ada pertanyaan lagi? Akan saya terangkan sekarang salah satu penggunaan dari return loss yang penting ya. Kenapa return loss lebih banyak dipakai? Misalkan gini, misalkan saya buat pemancar ya. Ini sebuah pemancar. Loh, ini sebuah pemancar TX. Lalu mau saya ukur ya. Ini salurannya, kemudian akan dipasang di sebuah antena. Ini adalah sebuah antena saya gambarkan begitu, pada sebuah menara lah ya, pada sebuah menara yang tingginya adalah katakan 100 meter ya, 100 meter. Oke, ngerti nggak nih? Kalau dipahami dulu, saya punya pemancar FM lah katakanlah, kamu bikin pemancar FM ya, kemudian akan dipancarkan melalui saluran transmisi ini kan ya, yang pasti punya loss ya. Pada antena juga yang punya apa namanya impedansi, karena antena punya PSVR. PSVR kan dari impedansi ya kan? Nah sekarang begini, kalau misalkan di lapangan ya, kamu akan bekerja di sistem BTS misalkan ya, pemancarnya BTS misalkan, ini kok ada trouble misalkan ya, kita ingin tahu salah satunya adalah apakah kabelnya yang rusak, apakah antena yang rusak, ya kan? Apakah pemancarnya yang rusak? Gitu kan ya. Pertama kali pemancarnya rusak nggak sih? Artinya masih mancar nggak? Misalkan dayanya adalah, misalkan ya, ini hanya misalkan saja. Misalkan dayanya adalah 10 watt. 10 watt. Apakah masih mancar 10 watt nggak? Itu gampang. Langsung kita ukur di sini, kita copot dulu di sini. Ya, kabelnya, lalu kita ukur menggunakan power meter. Dengan power meter langsung bisa terbaca berapa watt yang keluar dari pemancar tadi. Kalau misalnya 10 watt masih bagus, ada masalah. Kok nggak bisa diterima di tempat yang lain? Berarti kan pancarannya jelek tuh. Bisa jadi antenanya yang jelek, saluran yang jelek. Tadi yang udah pancarnya sudah bagus. Mungkin kabelnya. Kira-kira apa kalau kabel? Kalau kabel yang rusak kira-kira apa? Kalau saya tanya nih, kalau kabel yang rusak kira-kira apa? Ekstrimnya putus karena kabelnya. Mungkin ada yang memotong di sini sehingga putus di sini, bisa jadi kan? Kalau kabelnya putus kan nggak mancar tuh. Mungkin ada yang motong, bisa aja yang jahil ya. Ada orang naik ke atas diputus sama dia. Karena nggak tahu, karena mungkin mau mencuri si kabel, dipotong di sini masih lumayan. Kalau dipotong itu kan panjangnya pasti 100 meter, karena mulai 100 meter, dipotong di tengah aja udah dapat 50 meter kan ya ke atas. Ya, dari bawah kan orang nggak tahu tuh kabelnya masih utuh atau enggak. Ternyata setengahnya tuh udah hilang dicuri, makanya nggak mancar ya. Oh, ternyata bukan itu.
kabelnya masih terhubung. Kira-kira apa? Kabelnya yang jelek itu apa? Semakin lama kabel dipakai, semakin lama, maka sifat kabel itu akan berubah. Yang tadinya masih mulus, yang baru keluar dari toko ya, masih bersih dalamnya. Oke, lossnya masih sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh si pabriknya. Misalnya kita menggunakan RG 232, ya. Tahu lossnya berapa dB per meternya udah tahu. Dari katalognya kita udah tahu. Dan dipastikan tuh masih baik. Tapi ketika sudah dipakai 10-20 tahun, ya, itu udah berubah dalamnya tuh. Apalagi kalau konektor masangnya tuh nggak baik, ya. Nah, sehingga mungkin rembes, ya, karena kelembaban dan sebagainya, sehingga air tuh masuk, dan si tembaga dalamnya tuh sudah terbungkus dengan air, sehingga terjadi oksidasi. Ya, jadi kalau kamu buka tuh jadi apa? Jadi agak semacam jamur begitu, sepanjang kabel di dalam itu. Nah, kalau itu terjadi, maka lossnya akan semakin besar. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita ngukur? Apakah loss kabel itu masih sesuai nggak dengan yang dipasang pertama kali? Katakanlah misalkan loss kabelnya 3 dB. Ya, sesuai dengan katalognya 3 dB. Kalau kita ukur sekarang setelah 10 tahun atau 15 tahun, harusnya kalau nggak berubah masih 3 dB kan? Karena kita sedang troubleshooting. Tapi kita nggak tahu apakah masih sama seperti itu atau enggak. Gimana cara ngukurnya? Itu kan pertanyaannya. Ya, kamu sebagai seorang teknisi, ya, di bidang RF harus tahu ini. Ya, cara ngukurnya dengan menggunakan teknik return loss. Ya, ini si antena kita buka dulu. Antena kita buka dulu. Ya, nggak diambil antenanya, cuman kabelnya dibuka dulu, ya, dari ujung antena. Oke? Yang tadinya terhubung dengan antena, kita lepas dulu lah. Antenanya tetap di atas, nggak usah diturunin, ya. Oke. Nah, kemudian apa? Kemudian ujung saluran ini kita short circuit. Kita short circuit dengan menggunakan konektor short, ya. Ada konektor short khusus. Konektor short, short konektor, ya. Ada konektor short khusus short nih. Dipasang short di sini, lalu kamu ukur return loss. Nah, dalam pengukuran kita menggunakan coupler kan ya. Jadi begini, jadi ini adalah sumbernya, ya. Lalu kita pasang coupler, katakanlah coupler yang dual, ya. Baru apa dari sini ke antena, gitu kan, ya. Untuk dapat mengukur pantulan. Karena kamu nggak mungkin masang kopler di atas ini. Kamu mau nggak di atas menara di ujung sini? Kamu pasang kopler, alatnya kamu pasang di sini. Ya, lalu si apa namanya? Ya sumbernya masih di bawah dari sini. Namun si koplernya pasang di sini. Kalau skala networknya kamu juga bawa ke atas kan nggak mungkin. Kamu naik ke atas menggendong si alat itu kan besar, berat. Ya, ya cukup di bawah saja. Yang penting kamu ujung saluran ini kamu short circuit. Short circuit. Ya, di sini kita short. Ketika kita short, lalu apa yang terjadi? Kita akan mengukur di sini CR atau reverse. Akan terjadi apa? Kalau kita short, ujung saluran kita short terjadi apa? Halo? Akan terjadi pantulan juga. Sinyal yang diberikan dari pemancar ini, dia akan dikirim ke sana, ya kan? Mungkin pakai yang merah saja nih. Akan dikirim ke sana, terus ke sana. Kemudian dipantulkan lagi. Kembali ke pemancar sini. Ngerti nggak? Ya. Nah, ini yang disebut sebagai return loss. Return loss. Jadi return loss adalah loss. Jadi ketika gelombang berjalan dari sumber melalui kabel yang 100 meter ini, ya,
ke antena, dia akan mengalami loss nggak? Akan mengalami rugi nggak? Iya, karena Ya. kabel memiliki rugi tadi ya, yang udah tahu 3 dB kan ya. Sebelumnya dari waktu pertama kita masang, kan kita udah tahu sebelumnya. Dari spesifikasinya kan bahwa loss kabel itu sekian dB per meter, kalau pasang 100 meter berarti katakanlah misalkan 3 dB. Ya, berarti ketika ya ini kita short circuit, sinyal yang dikirim dari sumber ini akan berjalan menuju si antena. Pertanyaan saya, mengalami loss nggak? Iya, pasti mengalami loss. Iya kan? Berapa lossnya ya tergantung daripada apa? Daripada faktor kedalaman kabel. Ya. Nah, karena ini udah lama, berarti kan faktor kedalaman kabelnya mungkin akan bertambah. Nah, lalu ketika dipantulkan kembali ke sumber, ya si gelombang ini yang putus-putus ini kembali ke sumber, itulah gelombang pantul. Pertanyaan saya, mengalami loss nggak gelombang pantul ini? Mengalami loss nggak? Ya juga mengalami loss. Juga mengalami loss. Nah, baik gelombang yang datang dari sumber ke arah si antena, kalau dikembalikan lagi menuju si sumber, si sinyal itu yang diberikan dari sumber tadi pasti akan mengalami loss 2 kali, yaitu ketika dikirim, ketika dikembalikan. Itu yang disebut sebagai return loss. Ya. Nah, lalu berapa return lossnya? Ya tergantung yang kita ukur di sini. Misalkan, misalkan nih, ya, kita berikan tadi dayanya berapa yang diberikan dari sini? 110 watt. 10 watt itu berapa dBm? Plus 40 dBm. Ya, jadi 10 watt dalam dBm adalah plus 40 dBm. Lalu kita kirim, ujung saluran kita short, kembali juga terjadi pantulan sempurna. Misalkan CR terbaca di sini sebesar, misalkan ya, ini misalkan sebesar plus di sini CR sama dengan plus 34. Duh, ini agak susah tulisnya ya, ruangnya sempit. Nah, kalau gitu gini aja ya. Di sini terbaca, misalkan, ini misalkan ya, CR-nya sebesar plus 34 dBm. Diberikan 40 dBm, terukur di sini 24 dBm. Berarti kan ada yang hilang, betul nggak? Berapa dB hilangnya? Halo? Berapa 6. dB hilangnya? 6 dB. Itu namanya return loss. 6 dB itu. Nanti nggak? 6 dB itu namanya return loss. Nah, sekarang kita kan ingin tahu berapa loss si kabelnya. Loss kabelnya berarti kalau ini bolak-balik, ini kan bolak-balik kan? Yang 6 dB itu kan bolak-balik ya, akan disebut sebagai return loss. Berarti loss kabelnya adalah 6 dB dibagi 2 adalah berapa? 3 dB. 3 dB itu adalah loss kabel. Ya, nanti enggak? Nah, tinggal kamu cek aja dengan spek sebelumnya. Atau ukuran sebelumnya masih sama nggak? Kalau masih sama 3 dB, oh berarti kabelnya memang nggak bermasalah, masih bagus ya. Tapi kalau return loss misalkan diperoleh bukan 6 dB, tapi misalkan dapat plus 30 dB, ya berarti kan 10 dB. 40 kurangi 30 kan 10 dB. 10 dB itu adalah return loss. Berarti loss kabelnya adalah bagi 2, ada 5 dB. Ya, cek dengan yang sebelumnya 3 dB, oh ternyata udah naik 2 dB nih. 2 dB itu berarti juga itu bukan barang kecil 2 dB itu ya. Oh berarti mungkin antenanya perlu kabelnya perlu diganti yang baru. Begitu ya. Oke. Oh ternyata masih 3 dB nih lossnya, masih bagus ya. 3 dB itu sama dengan hilang setengahnya kan ya.
Berarti kalau kita pancarkan 40 dBm atau 10 watt, berarti dengan loss kabelnya 3 dB, di ujung sini yang masuk ke si antena tinggal 5 watt. 5 watt tuh hilang sepanjang kabel. Loss panjang kabel 5 watt. Kabel tuh jadi disipasi daya. Ya, bisa jadi panas, ya. Jadi diberikan 10 watt dengan loss kabel 3 dB atau faktor setengahnya, maka di ujung saluran ini akan tinggal 5 watt. Nah, sekarang kalau umpamanya ternyata setelah diukur return loss-nya, ya, dan kita tahu bahwa loss kabelnya masih 3 dB, masih bagus sesuai dengan dulu ketika dipasang begitu, kok masih trouble? Ya mungkin terjadi kesalahan ujung salurannya, misalkan konektornya nggak bagus, konektornya short, ya, atau open, sehingga terjadi pantulan sempurna kayak tadi tuh. Kalau pantulan sempurna berarti kan nggak ada yang dipancarkan tuh, ya, karena semua dayanya dikembalikan. Atau mungkin antenanya, ya, udah jelek, bisa jadi kan, PSFR-nya sudah tinggi atau ketidaksesuaian impedansi semakin besar karena antena ini kan langsung terekspos dengan udara. Udara itu mengandung kelembaban, mengandung suhu dan sebagainya, sehingga antenanya itu mungkin banyak kurang bagus, berkarat dan sebagainya. Impedansinya pun berubah. Kalau impedansinya berubah, berarti kan VSW-nya juga akan berubah. Return loss juga akan berubah. Semakin kecil return loss-nya berarti semakin besar pantulannya. Berarti yang dipancarkan semakin berkurang karena gelombang dipantulkan semakin besar disebabkan oleh impedansi antena yang sudah semakin tidak match dengan impedansi salurannya. Ya, itu adalah cerita tentang prakteknya dalam kita mengukur dan menggunakan return loss. Jadi ini salah satu contoh aplikasinya, ya. Dengan mengukur dengan coupler, dengan mengukur besar return loss-nya, ya, dan memang kalau kita menggunakan skala network, alat ukur spektrum analyzer, saldo untuk analyzer, pasti besarannya adalah dalam return loss, bukan dalam koefisien pantul. Kalau kita menggunakan ukuran klasik, menggunakan osiloskop dengan Elm detector, nah baru kita pasti akan memperoleh namanya koefisien pantul rho. Namun dalam praktek di lapangan nggak praktis, ya, tidak praktis. Jadi simpelnya dan memang itu umumnya dan memang itu yang paling benar adalah menggunakan skala network analysis. Kalau coupler sama saja, baik menggunakan single maupun yang dual sama saja, ya. Menggunakan osiloskop atau menggunakan skala network itu sama saja, ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sekiranya udah cukup, ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ini udah cukup banyak saya menjelaskan tentang directional coupler, ya. Penting karena untuk kedepannya kita akan menggunakan ini terus, ya, menggunakan ini terus. Itu sebabnya saya jelaskan secara menyeluruh, ya, secara detail tentang apa fungsi coupler dan bagaimana cara mengukurnya, ya, dengan coupler tersebut. Jelas? Dan nanti kalau misalkan nilainya masih buruk begitu, bukan salah saya, ya. Itu disalahin dosennya, kan dosennya nggak benar ngajarnya, ya. Ini udah hampir 2 jam saya bicara tentang coupler ini. Silakan kalau mau itu, ya. Saya sarankan, ya, setelah kamu pulang belajar lagi, membaca lagi, mereview lagi apa yang saya terangkan, kamu ulas dari awal lagi, ya. Kamu kerjakan sendiri dengan beberapa contoh. Contohnya kalau berikan sumber sekian itu gimana, kalau coupling faktornya kita rubah 30 dB menjadi 10 dB gimana, atau menjadi 30 dB gimana, connectivity-nya yang idealnya misalkan 30 dB, lalu saya ubah menjadi 30 dB itu gimana dalam perhitungannya, dampaknya terhadap, ya, semuanya harus kita review, ya, karena
dalam soal nanti tentunya saya akan tidak memberikan persis seperti contoh itu nggak mungkin. Itu sama dengan yang nggak usah sekolah lah kalau gitu ya. Kalau kita belajar caranya seperti itu, terus sama dengan contoh, ya persis sama dengan contoh nggak usah sekolah. Karena sekolah itu adalah fungsinya bukan mencontoh, ya, tapi mempelajari apa yang dicontohkan gitu loh. Kalau hanya mencontoh dosen, kalau dosen beri contoh begini, pasti kayak contoh begini nggak mungkin. Kan dosen ingin tahu apakah mahasiswa mempelajari apa yang saya contohkan atau enggak. Kalau mempelajari apa yang saya contohkan dan mengerti, di apapun soalnya saya buat, pasti akan bisa. Itu kuncinya ya. Tapi kalau kamu kemudian tidur dan ketika mau ujian lihat contoh aja lah, pasti kamu ini nggak mungkin terjadi. Ya, kalau saya ubah sedikit saja, pasti kamu akan kelimpungan. Misalkan dalam contoh saya berikan inputnya 0 dBm, dalam ujian saya berikan inputnya adalah plus 10 dBm, wah udah kelimpungan, kamu bingung nih. Gak sama dengan contoh. Jangan kayak begitu sikapnya. Ya, jadi sekali lagi, ya dosen tuh bukan memberi contoh tuh agar suka dicontohin, tapi memberikan contoh agar supaya mempelajari contoh yang diberikan. Setelah paham dengan contoh itu, baru kamu mencontohi, mengikuti contoh itu, ya. Bukan kontennya, tetapi pemahamannya, ya. Oke? Bagaimana? Recording stopped.